Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Jangan lupa berikan komentar di kolom yang tersedia, dan dipersilahkan subscribe untuk perbaikan kesehatan mental positif. Terima kasih banyak atas support dan perhatiannya. Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat. Sehat jasmani, sehat psikologi, sehat ekonomi. Dan tentu saja kesehatan mental ya. Teman-teman Rojali, kalau kita ingat di episode yang sebelumnya, Rojali ngoceh tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kesehatan mental itu sendiri. Tidak terlepas dari itu, jadi ceritanya di sore hari ini, Rojali pulang kantor. Kantor Rojali itu pokoknya di perempatan Selipit, Petamburan situ deh. Jadi selalu jadi tempat elang-elang buana kalau pas ada demo. Dan macet banget, tentu saja sedikit takut ada kerusuhan dan sebagainya. Seperti tahun kemarin kalau nggak salah. Di mana ketika kita nggak bisa pulang kantor, bahkan sampai akhirnya jalan kaki ya, dari Petamburan situ sampai ke arah Kedoya Utara, tempat tinggal Rojali. Nah, tetapi bersyukurlah hujan, dan kemudian pada saat buka puasa, maghrib gitu, keadaan sudah mulai kondusif. Jadi teman-teman Rojali, apa yang ingin Rojali sampaikan adalah demikian. Ya, kasarnya Rojali nggak tahu-tahu banget lah. Apa sih tuntutannya gitu? Ya, nggak nyalain ya, nggak menghujat. Mendukung kok kalau misalnya merupakan sebuah gerakan yang positif. Tetapi kalau kita fokus terhadap sesuatu, maka kalau itu dilakukan secara bertahap, tuntutan 1, tuntutan 2, tuntutan 3, tuntutannya itu tidak meluas, tetapi fokus di situ, maka Rojali yakin bahwa tuntutan itu pasti akan terpenuhi. Tetapi kalau misalnya tuntutan-tuntutan itu demikian meluas, maka tentu saja untuk menyelesaikan satu persatu dalam satu takaran waktu yang lebih singkat, ya akan sedikit sulit. Ya mohon maaf loh ya, ini dari Rojali orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, bukan motivator, bukan politisi, cuman orang biasa yang cuman ingin kehidupan itu ayem, tentrem, kayak begitu. Kan katanya Indonesia gemah, ripah, loh jinawi. Nah, berkaitan dengan itu, maka selama demo tersebut memiliki sebuah tujuan ketulusan, maka yang dukung pasti banyak kok. Walaupun sebenarnya hal-hal yang memang diperlukan oleh rakyat, kita tuh punya yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ini yang harus dicermati. Jangan sampai Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendukung keinginan rakyat. Memang data-data pertumbuhan kemajuan dari negara ini, bangsa ini, kemakmuran rakyat, pasti juga diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tetapi bagaimana mencermati apakah ini memang kebutuhan yang sangat vital, ini yang menjadi penting. Seperti hal-hal minyak goreng kemarin. Rojali senang lihat misalnya pejabat terkait dipanggil, ditanyai, dan berusaha dikaji dengan baik. Dan memang agak tinggi juga tuntutannya, bukan tuntutannya sih sebetulnya. Nuansa emosi yang terjadi di sana gitu. Tetapi
Rojali pikir selama DPR itu kita kawal bersama-sama, maka juga akan baik adanya. Yang jadi masalah kalau kita tidak punya kesempatan untuk mengawal hal itu. Nah, ini barulah perlu hal-hal yang menjadi terobosan. Agak sedikit jauh dari situ, tapi nggak jauh-jauh aman. Beberapa hari yang lalu, rame masalah seorang pejabat dengan gaji puluhan juta berusaha merampok bank. Analisa seseorang guru besar, katanya mungkin putus asa. Nih ya, lainnya putus asa. Karenanya salah satunya mungkin karena hutang. Yang kedua yang tak kalah tidak penting dan sangat krusial adalah kelitih, di mana kecenderungan iseng-iseng untuk menyakiti sesamanya, bahkan membunuh sesamanya, tanpa tujuan yang jelas. Jangan-jangan hanya untuk pengakuan. Diakui untuk apa? Dan kemudian tentunya kesehatan mental. Ini adalah data-data yang berupa peristiwa yang jelas menandakan dan memberi informasi bahwa kesehatan mental kita bermasalah. Gue kali. Oleh sebab itu, seperti juga Rojali sempat sampaikan dalam ocehan, ketika kita hidup hanya mengejar kekayaan materi, tetapi tidak mengejar kebahagiaan, yang terjadi adalah ketimpangan yang menyakiti orang lain dan yang pasti menyakiti diri sendiri. Sama ketika sebuah tuntutan dari masyarakat, demo, ternyata ditunggangi oleh orang-orang yang haus akan jabatan tertentu. Ini pasti tidak sehat. Kenapa? Karena hanya dari jabatan yang dikejar, tetapi bukan bagaimana bersama rakyat bangkit bersama, membangun bersama, dan menjaga kesehatan mental rakyat. Kalau rakyat tidak sehat mentalnya, bagaimana rakyat menemukan kesejahteraannya? Ini Rojali belum ngomong masalah THR dan lain-lainnya. Di kesempatan berikut Rojali akan bicara. Tapi dalam kesempatan ini, Rojali hanya ingin sedikit ngoceh tentang masalah yang terjadi. Seseorang yang punya penghasilan puluhan juta, yang memiliki jabatan, tetapi putus asa, hasilnya berupaya merampok bank. Melakukan tindakan pidana yang cukup mengkhawatirkan. Lawang duitnya rakyat kok. Duitnya sebagian bangsa kita. Kelitih. Hei, yang kalian sakiti belum tentu orang yang bahagia dan hidupnya lebih baik dari kamu. Bagaimana kalau yang kalian sakiti adalah anak yatim? Bagaimana kalau yang kalian sakiti tengah mencari obat untuk ibunya? Bagaimana kalau yang kalian sakiti dan hajar sampai mau mati, ada orang yang sangat menderita dalam kehidupannya karena dia tidak tahu, tidak punya kemampuan ekonomi, tidak punya kompetensi yang cukup, kebingungan untuk mencari jalan bagaimana membantu orang tua dalam kehidupan ini. Kalau itu tidak dipikirkan, fix. Kesehatan mental kalian sangat
amat rusak. Dididik secara sekolah nggak bisa. Punya agama nggak ngerti bagaimana melaksanakannya. Punya potensi bakat tidak tahu bagaimana menyalurkannya. Jadi akibatnya dari perbuatan itu, Rojali mengambil kesimpulan sedikit dari sudut pandang Rojali bahwa ada civilization yang rusak karena ketamakan tertentu, ketamakan akan jabatan, ketamakan akan duniawi, yang menisbikan masalah kebahagiaan. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga, mari kita saling mengingatkan. Bisa dengan mengisi podcast, walaupun jujur aja, menggerakkan orang nggak mudah teman-teman. Cari yang like, komen, sama subscribe aja susah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus menjadi hambatan. Kalau ingin kita menjadi berjuang untuk mensejahterakan diri melalui kesejahteraan bersama, ada like kek, nggak ada yang subscribe kek, tetapi terus tetap berupaya dengan apa yang kita bisa. Rojali yakin pasti akan ada jalan keluarnya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Mohon masukan dalam komentar di bawah ini. Dan dengan hormat, mohon subscribe ya, supaya Rojali dapat tetap berperan aktif untuk berbagi, untuk ngoceh sebagai orang biasa saja. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.